Silakan duduk teman-teman. Ya, selamat siang ya teman-teman. Tema kita hidup terasa monoton. Sebetulnya banyak ya orang yang mengalami hidup terasa monoton gitu ya. Memang saya tidak mencari surveinya gitu ya, tetapi kejadian ini tuh banyak dialami. Coba aja kalau teman-teman melihat-lihat status teman-temannya masing-masing ya, pasti ada aja yang baper-baper gitu ya mengenai hidup monoton gitu ya. Nah, sepertinya memang hidup monoton ini tuh tampaknya biasa gitu ya dialami, atau gejala ini tuh umum gitu dihadapi banyak orang. Tetapi ini sebetulnya kalau dibiarkan ini tidak sehat ya bagi kehidupan kita ya. Baik psikologis maupun spiritual kita ya. Karena lama-lama ini mengikis kehidupan kita itu membuat tidak bergairah gitu ya. Tidak semangat lagi karena kita merasa menjalani hal-hal yang itu-itu saja. Sehingga kalau kita kurang semangat ya di dalam hidup kita, tidak ada kegairahan, maka lambat laun akan membuat suatu kejenuhan dan kebosanan yang membuat hidup kita itu kita tidak merasa hidup itu menjadi suatu hal yang berharga lagi. Nah, ini bahayanya gitu ya. Dan akibatnya kalau kita merasakan hal-hal seperti ini, maka psikologis kita terganggu, emosi kita terganggu ya. Itu juga kurang baik gitu ya bagi hubungan kita atau relasi kita dengan orang-orang lain di sekitar kita. Mungkin tanpa kita sadari kita jadi orang-orang yang sensi gitu ya, cepat tersinggung. Jadi orang yang merasakan juga nih kok si orang ini jadi begini nih, jadi diem. Orang nggak usah tersinggungannya, orang diem terus aja, orang bingung gitu ya mau mendekati ini orang kenapa gitu. Nah, inilah hidup monoton yang harus kita hindari. Jangan sampai kita terjebak di dalam hidup seperti ini sehingga kita menjadi orang yang terganggu ya relasinya di dalam kehidupan kita, dan juga terganggu di dalam kehidupan menjalani kehidupan sehingga kurang kegairahan. Nah, mungkin kita perlu menyelidiki gitu ya kalau hidup kita itu terasa monoton ya. Di sini apa penyebabnya ya? Paling tidak itu ada beberapa hal ya yang saya teliti gitu ya, bukan teliti secara disertasi ya, tetapi membaca gejala-gejala umum gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah rutinitas ya. Rutinitas ini sebetulnya ini berbahaya ya, karena tidak ada variasi kehidupan gitu ya. Berangkat pagi, pulang petang. Nah, saya tidak menambahkan lagi pendapatan pas-pasan ya, karena itu pendapatan pas-pasan itu adalah kalau saudara merasa pas-pasan, saudara tidak bersyukur gitu. Jadi saya tidak tambah itu ya, karena berapapun Paulus mengatakan bahwa cukupilah segala kebutuhanmu ya, cukupilah. Kita harus mencukupi berapapun gaji kita gitu ya. Makanya berangkat pagi pulang petang yang saya kutip. Berangkat pagi pulang petang itu apa? Ya begitu-begitu aja gitu ya. Berangkat pagi pulang petang atau pulang malam. Tapi terus menghidupi suatu yang kontinu ya. Berangkatnya benar pagi gitu ya. Pulangnya petang benar gitu. Tetapi apakah benar di dalam setelah berangkat dan sebelum pulang ya? Rapat lagi. Nah, begitu kita rapat, kita membahas, kita diskusi, itu kan sudah nggak monoton kan? Ada lagi kan suatu hal yang didiskusikan bersama teman-teman. Ini gimana kalau kita perbaiki begini aja, kalau dia komplainnya begini nggak ada buktinya nih, harusnya kita kembaliin aja misalnya. Nah, itu hal-hal yang membuat kita berpikir sehingga apa yang kita lakukan selalu seperti itu tidak monoton lagi. Dan akhirnya lambat laun pekerjaan-pekerjaan seperti itu ya bisa kita lakukan dengan komputerisasi ya. Atau kita buat sistemnya, kita buat aplikasi sehingga si
pelanggan kita itu cukup dia berhadapan dengan notebooknya gitu ya, menginput dengan aplikasi yang sudah kita buat. Nah, tapi perjalanannya itu panjang dan saya mengikuti semua itu. Nah, itu contoh gitu ya. Pekerjaan rutin memang itu akan membuat suatu hidup yang terasa monoton itu gitu ya. Nah, yang kedua ya, yang di dalam kerutinan itu ya, kalau kita itu juga menolak perubahan ya. Jadi kita merasa aman atau nyaman dalam zona seperti ini, itu juga membuat monoton ya, karena kita nggak mau lagi berubah gitu ya. Nah, kalau kita nggak mau berubah, ya itu kita begitu-begitu saja gitu ya. Dan ini bahaya ya teman-teman kalau kita tidak mau berubah gitu ya. Itu bagaikan katak ya. Katak itu kalau ditaruh, dimasak di air gitu ya. Pertama airnya dingin, ya dia tenang-tenang aja sampai airnya lama-lama panas-panas mendidih, akhirnya dia mati, dia tidak loncat gitu ya. Nah, ini kita jangan sampai seperti katak itu ya, diem merasa nyaman, tidak berubah, tidak membuat suatu, mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Karena kalau kita tidak mencoba hal-hal yang baru ya, nanti makin tua itu makin susah. Jadi mumpung teman-teman ini masih muda, cobalah hal-hal yang baru ya. Karena hal-hal yang baru itu banyak membuat suatu cara bekerja yang tidak monoton lagi, dan ini akan membuat kita itu juga merasa tidak bosan dan menjenuhkan dalam pekerjaan kita sehari-hari ya. Nah, terus apa lagi ya selain rutinitas? Tidak memiliki tujuan. Ya. Apa ini tidak memiliki tujuan? Tidak memiliki tujuan tuh gini ya, apa yang kita kerjakan, kita tidak tahu atau kita tidak punya goal ini untuk apa gitu ya. Ya ini bagaikan orang menyetir nih, saya juga kalau menyetir itu ya, saya bisa nyetir nih. Tapi saya nggak tahu mau kemana, nyetir aja ya, bosan lah, ngapain gitu, nyapein ya. Waktu saya nyetir ke sini, saya tahu tujuannya mau kemana, mau ke Salemba. Di tengah jalan ada macet dan sebagainya. Tapi tidak bosan saya karena pikiran saya ini, waduh gimana nih saya supaya nggak telat nih, gimana ya, lewat mana nih ya, setel Google. Jalannya kemana? Waduh lewat sini macet. Lupa, nggak mau nonton nyetir gitu ya. Nah ini saya kebetulan ya. Saya ini dari Jerman kemarin. Jadi saya di sana tuh nyetir. Nah nyetir di sana itu monoton bener-bener. Jadi jalan itu teratur, di sebelah kanan kecepatannya teratur. Mendahului nggak boleh, kalau udah ditentukan 50 kita nggak berani ya. Kalau mendahului nanti kita lebih kena denda. Waduh itu monoton bener. Berasa itu ya. Jadi saya tuh bilang sama Bu Lina, ini kayaknya nggak ada tantangan ya di sini ya, nggak bisa satset. Kita takut ya, begitu kita di jalan tol kita jadi takut juga ya. Yang lain ngebut. Kita mau ngambil kiri karena kita nggak terlalu tahu medannya gitu. Nah ini namanya apa? Monoton tuh seperti itu gitu ya. Tapi kalau orang sana mungkin saya nggak tahu, udah biasa kali ya teratur. Tapi kita rasanya ini pengen ngeduluin bisa, tapi kok nggak boleh gitu ya. Nah itulah kalau kita tidak memiliki tujuan waktu bekerja. Nah waktu kita bekerja, kita itu ngerjain apa gitu ya. Ya, harus tahu ngerjain apa. Udah seharusnya sih pada tahu lah kita kalau ngerjain apa. Tapi jarang orang mendalami ya. Itu mengapa saya mengerjakan ini ya. Penting pertanyaan mengapa ya. Mengapa itu adalah membuat kita itu
tahu kita itu untuk apa, mau ngapain sebetulnya ngerjain ini gitu. Waktu dulu saya ngerjain yang rutin gitu ya, mengapa ya sebetulnya? Ternyata saya itu waktu mengerjakan itu adalah pekerjaan yang memberikan solusi ya kepada nasabah itu. Nasabah itu dulu kalau dia ngambil duit, kartunya ketelen gitu ya. Atau dia ngambil duitnya nggak keluar lalu ke debit. Wah, itu rasanya gimana ya? Kalau orang yang lagi banyak duitnya ya itu mungkin ya udah deh nanti diurus. Tapi ada orang yang lagi di rumah sakit, lagi butuh beli obat, dia ngambil duit ke debit, uangnya tidak keluar. Wah, itu masalah besar, kasihan gitu ya. Akhirnya apa? Waktu saya mengerjakan itu, ini kan dispute ya, wah saya harus berpikir bahwa saya bukan mengerjakan rutin ini. Ini orang ada masalah, saya harus kerjakan dengan benar supaya permasalahannya segera selesai. Supaya orang itu nyaman. Orang kan kalau ke debit gitu kan, waduh mikir-mikir kapan baliknya. Bank kan cuman bilang 2 minggu, ya betul nggak gitu? 2 minggu kan? Tapi kan was-was ini orang. 2 minggu itu sebetulnya waktu terlama ya. Sebetulnya itu bisa lebih cepat gitu ya. Nah itu kalau kita ngerjain nggak punya tujuan. Makanya teliti lagi pekerjaan kita, tujuannya itu kita kerjakan untuk apa gitu ya. Pasti ada gunanya atau manfaatnya bagi keberadaan orang lain. Nah makanya kita harus selalu ingat itu. Ingat tujuan kita mengerjakan itu ya. Nah kemudian juga selain tujuan ya, kita juga secara alami membutuhkan tantangan ya. Nah tadi saya bilang itu, makanya saya jadi inget tuh ya. Nggak ada tantangan gitu ya, monoton rasanya. Gampang ngantuk jadi ya, kalau nyetir begitu kan. Nah tantangannya itu kita perlukan untuk berkembang gitu ya. Kalau nggak ada tantangan, kita itu tidak atau kurang berkembang ya. Karena tidak ada lawan gitu ya. Tidak ada lawan. Nah banyak orang itu kalau ngobrol ya, dia juga akan tertantang ya, atau akan mau ngobrol itu orang yang selevel gitu ya. Jadi makanya kenapa ya kalau kita tuh ngobrol juga susah kalau sama orang yang ekonominya lebih jauh di atas kita kan ya. Sebetulnya itu bukan masalah bukan masalah beda strata sosial ya sebetulnya. Karena ini ya sebetulnya obrolan orang atau diskusi orang yang di atas kita itu tinggi gitu ya. Kita tidak sampai ke situ sehingga topiknya gitu ya itu tidak sama ya. Makanya kalau kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, kita jangan ngobrol topik ekonomi lah ya. Udah pasti kita nggak nyambung ya karena kita nggak sampai gitu ya kepada dia. Ya udah topik-topik yang lain. Dan orang-orang yang yang memerlukan tantangan ini ya, dia itu juga perlu sparring partner gitu ya. Jadi ada orang yang kalau nggak ketemu lawan itu dia, males gua ngobrol sama dia, kenapa? Ya udah tahu lah karena levelnya di bawahnya sehingga diajak ngobrol nggak nyambung dan nggak bisa mendebat gitu. Dan dia senang kalau ada yang bisa mendebat dirinya gitu ya. Nah inilah tantangan ya sehingga dia tidak bosan waktu ngobrol. Karena ngobrol itu juga bagian dari suatu hal yang bisa membosankan kalau tidak ada sparring partner yang benar ya. Sama orang main catur sama juga gitu. Kalau dia lawan orangnya yang
kalah terus, males dia pasti main ya. Misal saya main nih sama Pak Gelen, saya menang terus, bosen lama-lama saya pasti. Pasti nyari sparring partner yang kuat lagi supaya menghadapi kita itu punya tantangan. Dan itu ya yang di tengah pekerjaan itu kita harus seperti itu. Kita harus menciptakan suatu tantangan-tantangan baru gitu ya. Misalnya melihat apa ya, gampang. Misalnya kita bikin web gitu ya, atau web yang sudah ada di GRI ini. Ini kok tampilannya udah jadul ya. Gimana ya baiknya nih kita beresin. Nah itu kan tantangan. Atau Instagramnya nih ya, kayaknya kurang eye catching misalnya. Ini gimana ya caranya supaya lebih bagus lagi? Gimana interaksinya? Gimana mensosialisasikan ke jemaat nih bahwa Instagram ini bagaimana supaya dilihat oleh seluruh jemaat ya? Bagaimana supaya jemaat terlibat? Nah itu kan suatu tantangan. Tapi kalau kita ngerjainnya kita cuma ngerjainnya sebatas rutin beres-beresin Instagram, ngetik sana, ngetik sini, ngetik itu bosan. Makanya kita harus membuat suatu tantangan yang baru ya supaya kita tidak punya kejenuhan dalam hal itu. Terus apa lagi ya? Nah ini tidak berelasi sosial ya. Ini pun bisa membuat hidup terasa monoton ya. Karena kita itu adalah diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial ya. Kenapa kita diciptakan makhluk sosial? Ya karena waktu Adam sendiri itu dikasih teman binatang itu ternyata dia kesepian gitu ya. Terus diberikanlah teman yang sepadan. Nah begitu juga diri kita. Kita itu harus punya relasi sosial. Tidak bisa kita menyendiri gitu ya. Kalau kita menyendiri terus, ini bahaya ya. Kita tidak punya teman bicara, kita tidak punya teman curhat gitu ya. Itu bisa mematikan ya pelan-pelan gitu ya. Karena hidup kita itu terasa sepi sekali gitu ya. Nah oleh karena itu jangan berelasi sosial juga cuma di gadget terus. Itu nggak sehat ya. Bukan berarti nggak boleh ya. Gadget itu nih lihat aja nih, pakai gadgetan semua. Bukan nggak boleh gadget itu. Gadget itu ya membantu kita ya berkoordinasi atau menyapa. Tapi yang sehat ya, yang sehat dari relasi sosial itu adalah pertemuan, di mana kita bisa saling menyapa, ada kehadiran ya. Gadget itu tidak ada kehadiran ya, kita bisa saling menyapa, tapi tidak ada relasi yang sifatnya emosional gitu ya. Karena relasi emosional itu hanya bisa ada kalau kita hadir gitu ya. Ya sebetulnya kenapa persekutuan itu juga kan dulu Zoom. Kenapa nggak Zoom terus gitu ya? Ya nggak bisa dong. Sekarang kalau ini kita nggak ada di sini ya udah kita Zoom aja. Zoom itu boleh, tetapi itu hanya sifatnya darurat ya. Kalau kita persekutuan atau bergereja itu Zoom, wah itu bisa bubar saya rasa lama-lama gereja itu. Nggak ada kehangatan, nggak ada saling menyapa gitu, cuman ngelihat di layar itu hanya untuk darurat. Kita dulu itu COVID gitu ya. Kalau sudah normal kita harus ketemu. Apa bisa suami istri gitu ya berhubungan LDR terus gitu ya. Sampai dari nikah sampai mati gitu LDR terus, tapi saling menyapa di telepon, halo apa kabar sayang gitu. Ya nggak pernah ketemu, gimana ceritanya? Nah sama aja kita juga gitu hidup ya. Perlu relasi sosial ya. Jadi supaya hidup kita itu
tidak kosong. Jangan sampai kita nggak punya teman. Nah kalau kita nggak punya teman gimana Pak? Ya berarti kalau kamu nggak punya teman, kamu tidak pernah memulai. Ya. Maksudnya gimana? Kalau kita tidak pernah menyapa orang, jangan juga kita ingin disapa. Gitu. Kita harus memulai atau kita yang memiliki inisiatif lebih dulu gitu. Selalu ya kita lakukan inisiatif lebih dulu. Jangan menunggu. Kita jangan menunggu orang berinisiatif lalu kita merespon. Jadi sedapat mungkin kita melakukan inisiatif lebih dahulu. Inilah yang akan membuat hidup kita tidak terasa kosong gitu. Nah, terlalu fokus pada pekerjaan rutinitas kita juga bisa kehilangan relasi. Kesibukan kepada pekerjaan juga kita kehilangan relasi ya. Dari pagi kita langsung bekerja gitu ya, terus sampai malam. Pulang lagi, malam sampai rumah. Begitu terus ya, nggak pernah kita ketemu orang, itu pun juga relasi kita terganggu. Dan ini juga membuat monoton. Saya juga pernah ngalamin ini ya. Jadi saya ini kan bekerja sudah berapa ya? Ya pokoknya puluhan tahun lah ya. Bukan ratusan tahun ya, puluhan tahun. Jadi banyak mengalami berbagai hal. Mengalami monoton pernah gitu ya. Mengalami kerja terus, habis-habisan sampai malam itu pernah juga. Jadi berangkat pagi, pulang jam 11 malam, berangkat pagi. Waduh dulu. Tapi waktu itu ya masih umur-umur seperti inilah teman-teman ya. 28 sampai 30 ya, mungkin sampai 35 lah, 35 ke bawah itu masih begitu ya. Berangkat pagi, pulang malam ya, habis-habisan. Nongkrongnya itu di kantor gitu ya. Tapi itu, dulu itu kan baru teknologi itu mulai baru muncul ya, internet baru muncul gitu ya. Komunikasi antar komputer dengan komputer lainnya itu baru muncul ya. Jadi itu banyak menariknya sehingga kalau selesai kerja kita tuh selalu utak-utik. Memang secara jenuh dalam monotonnya tidak ada, tetapi kurang relasi ya. Keluarga juga terabaikan gitu karena pulang malam terus. Nah ini juga sebetulnya tidak baik ya gitu. Kita harus punya relasi dengan orang lain. Percakapan dengan orang lain berguna untuk membuat variasi kehidupan ya. Jadi kita bertemu teman lama, mengenal orang baru itu penting gitu ya. Jangan meninggalkan relasi sosial. Lalu apalagi? Kurangnya aktivitas yang menyenangkan ya. Nah, ini penting juga ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya aktivitas yang menyenangkan, ya itu juga bisa bikin monoton gitu ya. Apa sih aktivitas yang menyenangkan? Ya paling tidak kita kan punya hobi gitu ya. Masa nggak ada hobi sih? Atau nggak punya minat gitu sama sekali? Lakukanlah itu ya. Tapi aktivitasnya usahakan bersamaan dengan orang lain gitu ya. Jangan aktivitasnya sendiri. Oh hobi saya ini Pak, hobi saya coding Pak, bikin program gitu. Ya bikin program sendirian, kutak-kutik. Ya habis waktu kita sendirian ya. Usahakan aktivitas yang menyenangkan ya bersama orang lain. Misalnya apa? Misalnya ada orang yang senang sepeda bareng gitu ya. Jalan-jalan, ada orang yang senang touring gitu ya. Boleh sekali-sekali memvariasikan hidup kita seperti itu sehingga hidup kita tidak monoton lagi ya gitu ya. Kalau kita bisa main gitar ya mainlah. Saya kadang-kadang kalau udah lama nggak main gitar gitu ya, saya main sendiri ya lagu-lagu yang saya senengin gitu ya. Jadi
nyobain main lagi gitu ya, lagu yang enak-enak. Nah, jadi itu ya penyebabnya ya. Lalu bagaimana gitu ya kita sebagai orang Kristen itu supaya kita memiliki solusi untuk hidup yang tidak monoton ya. Kalau tadi itu adalah beberapa tips-tips sebetulnya yang secara umum gitu ya. Tapi kalau kita sebagai Kristen, maka kita harus melihat dalam iman Kristen kita ya. Bahwa hidup kita ini sebetulnya, hidup kita, itu kan bukan hidup tentang kita lagi gitu ya. Nah, kalau kita memikirkan hidup itu tentang diri kita, maka yaitu apa yang tidak kita dapatkan, cenderung kita menjadi frustrasi. Cenderung kita merasa tidak berarti. Cenderung kita akhirnya akibatnya kita jadi melihat kehidupan itu sebagai sesuatu yang monoton ya. Padahal Tuhan memberikan hidup bagi kita itu adalah hidup yang berharga. Tapi hidup itu bukan hidup tentang diri kita. Ketika kita diselamatkan ya, bahwa hidup kita itu bukan hidup kita lagi ya, hidup ini tuh bukan hidup kita lagi, tapi Dia yang hidup di dalam aku, Tuhan yang hidup di dalam aku gitu. Nah, sehingga kita kalau kita memahami hidup ini adalah bukan tentang kita lagi, maka kita harus melihat hidup itu adalah sebagai suatu panggilan gitu ya. Panggilan kita di mana? Ada orang seperti Pak Gelen dipanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Ya udah, itu panggilannya. Ada sebagian orang profesional menjadi pekerja. Sebagian lagi ada orang yang menjadi pengusaha. Nah, itu beda-beda semuanya, tetapi semua harus melihat hidup itu adalah sebuah panggilan. Kalau kita melihat hidup itu sebuah panggilan, maka nggak ada yang monoton. Orang kita melihat bahwa kita dipanggil kok untuk mengerjakan itu ya. Nah, di Kolose 3 ayat 23 ya, kita diajarkan apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakanlah panggilan kita ya, seperti kita mengerjakan untuk Tuhan. Jangan melihatnya pekerjaan itu sebagai sesuatu yang rutin dan monoton. Kita kerjakan apa yang kita lakukan bahwa ini untuk Tuhan. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, lupa itu masalah rutin ya. Karena kita penuh semangat, ini kita lakukan untuk Tuhan. Yang kedua, kita harus punya mindset ya, bahwa hidup kita itu tergantung kepada Allah gitu ya. Matius 4 ayat 4 mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi hidup spiritual kita harus harus aktif gitu ya. Kalau kita bergantung kepada Allah, apakah kita setiap hari merenungkan firman Tuhan? Bagaimana dengan jam doa kita ya? Nah, kalau kita tidak melakukan ini, itu kita sebetulnya hanya lip service gitu, bahwa kita adalah orang yang bergantung kepada Allah. Di mana bergantungnya? Kita mencari Allah aja enggak, kita berdoa aja enggak, kita membaca firman-Nya aja enggak. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Berbahagia ya. Kalau kita tidak merasakan haus dan lapar akan firman Tuhan, ya bagaimana kita mau berbahagia gitu ya. Karena firman Tuhan itu membuat kegairahan di dalam hidup kita ya. Karena apa? Kita selalu mencari kehendaknya gitu. Melalui firman-Nya dia mau bicara apa.
Kalau kita baca firman hanya sekedarnya, memang kita nggak pernah dapat apa-apa gitu ya. Kalau kita mau dapat sesuatu dari firman Tuhan, maka cermati setiap kata-kata di dalam firman Tuhan ini konteksnya apa, dia mau bicara apa. Kalau teman-teman meneliti ya, melihatnya seperti itu pasti ada sesuatu yang berharga yang kita dapatkan dari firman itu. Begitu juga dengan doa kita ya. Jadi kalau doa kita juga monoton ya, minta ini Tuhan, saya nggak punya ini, saya minta ini, saya minta itu bukan doa gitu ya. Doa itu sebetulnya harusnya kita memohon penyertaan Tuhan. Ini kita mau hidup hari ini Tuhan apa? Mohon penyertaan Tuhan apa yang harus saya kerjakan, harus saya lakukan, bagaimana saya menghadapi masalah begini Tuhan, saya menghadapi itu. Bagaimana kita bergantung pada Dia gitu ya, dengan tantangan-tantangan yang ada. Mestinya kita begitu gitu. Nah inilah kalau kita hidup bukan tentang diri kita ya, tapi kalau kita hidup tentang diri kita ya, maka kita ya itu minta terus gitu. Saya nggak punya ini Tuhan, saya nggak punya itu Tuhan. Hidupnya permintaan terus ya, karena tentang diri gitu. Pusatnya itu jangan kita lagi, pusatnya itu Tuhan ya. Kita hidup bagi Dia yang menjadi sentralnya gitu. Jangan sentralnya ke diri kita. Lalu apalagi selanjutnya, hidup kita harus dipimpin Roh ya. Dipimpin Roh Kudus itu berarti kita tidak melanggar firman dan peka ya. Ya jadi satu-satunya dipimpin Roh itu peka terhadap hikmat Allah. Nah, hikmat Allah ini tidak semua orang bisa dapat ya. Dia dapat itu kalau Roh Kudus menyampaikan atau memberi suatu pertimbangan, kamu baiknya begini. Kalau kamu begini nanti kamu celaka. Nah, itu adalah suara Roh Kudus ya. Hikmat Allah itu selalu presisi dengan keputusan Allah. Dan inilah yang perlu kita asah dan kita perbaiki hari demi hari. Dengan kita mempelajari firman, maka kepekaan kita itu nanti ditambahkan gitu ya. Sehingga kalau menghadapi sesuatu, kita memutuskan mana yang benar dan salah itu mudah. Karena apa? Ya karena kita selalu baca firman gitu ya. Jadi nggak kalut gitu. Kalau ada sesuatu hal, kita selalu bertanya apa yang Tuhan mau dari kejadian ini gitu. Jadi melihat segala aspek kehidupan ini, Allah hadir, melihat kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan ini gitu ya. Menggumuli ya kehidupan ini berpusat pada Allah ya, yang seperti tadi, bukan kepada diri. Lalu yang terakhir ya hidup harus melayani. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini sikap ya yang harus kita ambil, bahwa kita harus wajib untuk melibatkan diri dalam pelayanan. Kalau kita tidak ingin hidup kita monoton ya. Karena pelayanan itu sangat berguna ya, tapi pelayanan yang berguna itu apa? Yang perspektifnya atau pandangannya ya, itu sama seperti Tuhan Yesus. Dia menyadari waktu dia datang ke dalam dunia, saya untuk melayani. Saya berkorban. Bagi siapa? Bagi banyak orang. Nah, kita lihat lagi ya, jadi bukan kepada diri lagi di sini. Kita melayani untuk apa? Untuk melayani banyak orang gitu. Bukan melayani diri gitu ya. Kalau kita melayani diri, maka kita akan tidak puas ya di dalam hidup kita gitu ya. Melayani tujuannya supaya diri kita yang terpuaskan. Harusnya kita melayani bagaimana orang lain puas gitu. Nah inilah cara pandang yang kebanyakan orang salah. Sehingga kalau dirinya tidak puas, maka dalam pelayanan bisa ngambek gitu ya. Ngambek itu bukti ketidakpuasan kita
di dalam pelayanan kita gitu. Jadi sikapnya juga justru kita yang mesti berkorban, bukan orang lain. Kita ingin orang lain berkorban buat kita yang berkorban gitu. Nah, ini adalah yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita ya. Nah, oleh karena itu dengan keempat hal tadi ya, melihat hidup sebagai panggilan, hidup bergantung pada Allah, hidup dipimpin Roh, hidup melayani, ini membuat hidup kita ini akan dinamis gitu ya. Kita nggak mungkin lagi merasa monoton ya. Bagaimana sempat monoton gitu ya. Orang kita udah sentral kehidupan kita ada pada Tuhan. Kita bergantung pada Tuhan. Kita melayani bagi banyak orang gitu. Nggak terasa gitu ya. Nggak ada yang rutin lagi. Nggak terasa ada yang monoton lagi gitu ya. Kita merasa hidup kita itu adalah sebuah panggilan ya. Sehingga hidup kita itu penuh kegairahan, nggak berasa lagi tuh rutin-rutin, bosan. Orang semuanya kita lakukan ya, dengan tertuju kepada Tuhan, dipimpin Tuhan, melayani orang, hidup sebagai panggilan dan sebagainya. Nah, maka hidup kita dinamis ya, selalu ada harapan gitu ya, ingin melihat apa nih yang Tuhan kendaki dalam hidup ini. Jadi kita terhindar dari hidup yang monoton tadi. Nah, demikian ya rekan-rekan, teman-teman semua, kiranya melalui pelajaran atau firman Tuhan ini menjadi berkat bagi teman-teman untuk bisa hidup tidak terasa monoton lagi.